Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 4. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video tentang tokoh nasional atau pahlawan-pahlawan yang telah mencegah Indonesia dari disintegrasi nasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya Desta Rizky Ramadhani dan anggota kelompok saya Devin Fajar Javier, Farid Akil Fauzan, Rival Kurniawan, Nur Aisyah, dan Syahdila Ramadhani. Dalam video ini, kami memilih dua tokoh yang mencegah Indonesia dari disintegrasi nasional, yaitu Alexander Evert Kawilarang dan juga Franz Kaisiepo. Yang pertama ada Alexander Evert. Beliau lahir pada 23 Februari dan wafat pada 6 Juni tahun 2000. Alexander Evert Kawilarang adalah seorang perwira tentara nasional Indonesia, masa Revolusi Nasional Indonesia, dan mantan anggota Kendil. Ia juga adalah pendiri dari Kopassus. Alex Kawilarang menamatkan sekolah menengah di Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung. Kemudian pada 1941, pria kelahiran Jakarta itu masuk Akademi Militer Kerajaan atau KMA yang dipindahkan ke Hindia setelah serangan Jerman terhadap Belanda. Melansir dari buku Soeharto and His Generals, Indonesian Military Politics 1975-1983, karya David Jenkins, Kawilarang dikenal sebagai sosok prajurit yang jujur, pantang menyerah, berdedikasi, tegas, dan tak kenal kompromi. Seperti ketika Kawilarang disebut pernah menampar mantan Presiden Soeharto yang saat itu menjadi bawahannya karena merasa ditipu dengan laporan palsu. Dalam usia yang baru menginjak 30 tahun, Kawilarang diangkat sebagai Panglima Operasi Pasukan Ekspedisi pada tanggal 15 April 1050. Ia ditugaskan untuk menumpas pemberontakan dari mantan pasukan KNIL yang termasuk diantara Andi Ajis di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasukan ekspedisi ini terdiri dari beberapa brigades, termasuk yang dipimpin oleh Soeharto dan Job Warrow pada tanggal 8 Agustus 1950. Pertempuran berhenti setelah terjadi negosiasi antara Kawilarang dan Jenderal Belanda bernama Scheffelaar. Pada waktu yang sama, Kawilarang juga mengorganisasikan kekuatan melawan pemberontakan Karmujakar dan Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan atau RMS. Pertempuran di Maluku lebih sengit karena lawannya adalah mantan tentara Kendil asal Maluku yang tergabung dalam pasukan Green Caps. Pada akhirnya, perlawanan dapat ditumpas pada bulan November tahun 1950. Kolonel Slamet Riyadi merupakan salah satu komandan pasukan di bawah Kawilarang yang tewas pada hari terakhir kampanye militer tersebut. Pada tanggal 6 Juni tahun 2000, Kawilarang meninggal dunia akibat komplikasi beberapa penyakit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan dimakamkan 2 hari kemudian di Taman Makam Pahlawan Ciputra, Bandung. Nah, yang kedua ada Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo adalah seseorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Franz Kaisiepo lahir di Pulau Biak pada 10 Oktober 1921. Dia pernah mengenyam pendidikan di sebuah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah kursus pegawai Papua di Kota Nika atau sekarang kita sebut sebagai Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Pada tahun yang sama, Kaisiepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konfirmasi Marino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua Netherlands New Guinea dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak dan berarti daerah panas. Namun kata Irian tersebut malah diberikan pengertian lain, yaitu ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands. Dalam konferensi ini, Franz Kaisiepo juga menantang pembentukan negara Indonesia Timur karena MIT tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Ia lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam
Kepresidenan Sulawesi Utara. Tahun 1948, Kaisiopo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintahan kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke konferensi Meja Bundar di The Hague. Konsekuensi atas penolakannya adalah selama beberapa tahun setelah itu ia dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil Papua. Tahun 1961 ia mendirikan Partai Politik Irian Sebagai Indonesia, isi yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Wajar bila ia kemudian banyak membantu para tentara berjuang Trikora saat menyebut Papua. Paruh tahun terakhir tahun 1960-an, Kaisiopo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Kaisiopo meninggal dunia pada 10 April 1979. Ia dimakamkan di sebuah lahan di seberang Jalan Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Kampung Mokmer, Kabupaten Biak Numfor, yang sekarang menjadi makam pahlawan nasional Indonesia Frans Kaisiopo. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.